Terima kasih Anda masih menyaksikan Health on Top dan masih sama Mei nih di sini nih, masih ngebahas soal yoga untuk ibu hamil dan juga pijat untuk bayi. Nah, dengan dua topik ini nih, tapi yang pertama kita akan membahas yoga untuk ibu hamil dulu. Apa sih manfaat ibu-ibu hamil itu untuk mengikuti yoga? Sebenarnya banyak manfaatnya ya Kak, tapi salah satunya melancarkan sirkulasi darah, terus meningkatkan kualitas tidur ibu hamil. Biasanya kan ibu hamil banyak keluhannya, terus jadinya susah tidur. Nah, yoga hamil bisa untuk membantu mengurangi rasa sakit tersebut atau keluhan tersebut. Yang ketiga, mengurangi stres atau kecemasan, terutama mengenai kehamilan dan persiapan persalinan nanti. Oke, nah pada idealnya nih, pada usia kehamilan berapa sih seorang ibu hamil itu bisa mengikuti yoga hamil? Usia kehamilan 12 minggu atau di atas 12 minggu atau juga masuk trimester kedua. Oh, oke. Nah, sampai batas maksimalnya kira-kira berapa tuh? Oke, apakah ada batas maksimal untuk mengikuti seorang ibu hamil itu mengikuti yoga hamil? Karena kan semakin tua kayaknya semakin besar perutnya. Apakah tetap aman? Tetap aman jika nggak ada batasan usia kehamilan. Oh, oke. Nah, dalam satu sesi yoga hamil itu biasanya durasinya berapa lama dan kira-kira yang dibutuhkan selama seminggu deh gitu. Kira-kira ibu hamil itu bisa melakukan yoga hamil berapa kali? Durasinya 30-40 menit dalam satu kali sesi. Nah, seminggu itu boleh dilakukan 3 kali sampai 4 kali sesi dalam seminggu. Oke, dan apakah memang seperlu itu ibu hamil melakukan yoga? Sesuai kebutuhan sih Kak. Kalau dibilang perlu banget, nggak juga. Kalau misalkan ibunya keluhannya banyak, mual muntahnya berlebihan, sampai nggak mau makan, lemes, itu tidak disarankan. Tapi kalau misalkan ibunya fit, sebelumnya juga pernah yoga ataupun sebelum hamil suka olahraga, itu oke kalau misalkan mau yoga. Oke. Seberapa wajib sih sebetulnya ibu hamil itu mengikuti yoga hamil? Karena kan maksudnya ada yang mungkin ya masih aktif, maksudnya kadar aktifnya seperti apalah gitu sampai akhirnya disarankan untuk mengikuti yoga hamil. Wajib, dibilang wajib enggak sih ya Kak. Itu kembali lagi tergantung kebutuhan pasien itu sendiri. Dan kalau bisa sebelum yoga konsultasikan dulu ke dokter atau bidan yang memang setiap bulannya menangani pemeriksaan terlebih dahulu. Jadi sebelum yoga tahu apakah memang boleh atau tidak pada saat itu yoga. Oke, dan apa aja hal-hal yang kira-kira harus diperhatikan saat pertama kali melakukan yoga hamil? Harus mengikuti arahan instruktur yoganya untuk meminimalisir cedera pada ibu hamil. Terus diskusikan dulu kepada dokter atau bidan yang sebelumnya memang sering setiap bulannya kontrol gitu. Terus jangan memaksakan pada kelas yoganya, lalu ikut kelas yoga memang sesuai kebutuhan, yaitu memang kalau pada saat hamil ya ikutnya yoga hamil, bukan yoga yang umum pada umumnya. Terus juga harus adanya terbuka antara pasien sama instruktur yoganya gitu. Kalau misalkan ada keluhan ya bilang, kalau misalkan memang ada penyakit bawaan ya bilang gitu. Jadi jangan tidak terbuka kepada instruktur yoga. Oke, baik kan kamu sebagai bisa dibilang instruktur yoga untuk ibu hamil ya gitu ya. Tapi kan kalau misalnya untuk zaman dulu kan lumayan banyak ya yang kayak ibu-ibu yang lebih milih untuk pijat ibu di pijat hamil gitu kan, yang katanya bayi yang sungsang diputer bisa jadi ke bawah gitu. Nah itu menurut kamu sebetulnya works gak sih, atau kamu menyarankan untuk lebih baik yoga hamil aja gitu? Kalau untuk pijat, kita kan juga ikut pelatihan pijat hamil ya Kak, untuk terapisnya gitu. Itu memang tidak diajarkan untuk memutar si bayinya yang tadinya sungsang jadinya harus kepala gitu kan. Nanti dibenerin nih posisi ari-arinya, posisi plasentanya, itu nggak ada sama sekali ilmu yang
mengajarkan ke arah sana gitu. Tapi kalau untuk yoga ada beberapa gerakan yang memang dikhususkan untuk posisi sungsang gitu. Dengan syarat memang si bokong bayinya maaf ya, bokong bayinya ini tidak belum masuk banget ke dalam panggulnya. Oke, nah kamu sebagai instruktur nih ya, seberapa sulit sih untuk mengajarkan yoga kepada ibu hamil meskipun kamu juga sudah ini ya memiliki certified dan lain-lain, tapi apa sih pengalaman kamu nih, maksudnya kamu sebagai instruktur yoga dalam mengajarkan gitu, karena kan mungkin banyak yang mungkin dari ibu hamil takut atau mungkin apa ya gerakan-gerakan yang sebetulnya mungkin menurutnya riskan gitu, tapi apa kesulitan kamu? Kesulitan sih nggak ada sih Kak, karena memang pasiennya sendiri mau belajar, terus juga semangat kalau mau ikut yoga gitu kan, kayak nanya jadwal segala macam, terus apa yang harus dipersiapkan itu mereka pada semangat banget. Tapi kendalanya itu pada keluarga pasien. Memang kalau untuk pasien itu udah tahu Kak sebenarnya manfaat yoga hamil, searching tahu gitu kan. Oke, yang tahu dirinya sendiri ya diri kita sendiri gitu kan, si pasiennya itu sendiri. Tapi dari pihak keluarga tuh kadang ada yang jangan nanti kenapa-kenapa, jangan nanti ini, jangan nanti itu gitu. Banyak asumsi yang memang di luar dari medis gitu, di luar dari ilmu pengetahuan yang mereka miliki gitu. Jadi kesulitannya kepercayaan kita. Oke ya, masih takut gitu ya. Nah, apakah ada efek samping ketika pertama kali mengikuti yoga hamil? Efek sampingnya biasanya pasien tidak pernah yoga hamil, terus tidak pernah olahraga sebelum hamil, terus tiba-tiba olahraga, itu biasanya badan pada capek, pada pegel, itu wajar. Nah, yang kedua biasanya nyeri bagian sifisis atau bagian punggung atau bagian bawah perut, itu sakit. Itu wajar juga. Nah, yang ketiga flek, keluar flek. Ada pasien yang habis yoga itu keluar flek. Nah, pada saat keluar flek diharuskan konsultasi ke dokter. Biasanya dokter menyarankan untuk bed rest total karena itu kecapean atau memaksakan. Oke, dan apa peralatan apa aja yang dibutuhkan untuk melakukan yoga ibu hamil? Oke, ada matras yoga, belt yoga, balok yoga, terus juga fisik ibu yang sehat, air mineral, baju yang nyaman untuk hamil, yang terakhir gimbal atau birthing ball. Tapi itu boleh dipersiapkan pada usia kehamilan memasuki 36 weeks. Dengan syarat kepalanya sudah di bawah. Oke, nah ada nggak mungkin kesulitan kamu lagi nih untuk mengikuti pelatihannya yoga? Jadi ketika kamu lagi studi tuh, nah apa kesulitan kamu untuk mendalami pelatihan yoga ini sendiri? Sebenarnya nggak ada, tapi aku bukan tipikal orang yang bisa kayak tarik nafas, keluar nafas kayak gitu loh Kak. Nggak bisa sebenarnya mengajari orang seperti itu gitu loh, tapi karena terbiasa dilatih terus gitu, jadinya sudah terbiasa jadi bisa gitu. Di awal sih kayak pas pelatihan cara dokter atau pelatihnya ngajarin kita gitu ya, kayak ayo tarik nafas, keluar nafas, inhale, exhale dengan nada yang lembut sekali. Iya. Gitu sih masalahnya. Oh, itu pertama kali justru malah ngasih instruksi untuk inhale, exhale dengan tenang, itu ya yang sulit. Belum ya, bisa takut mengajari orang kayaknya, akunya tak pede. Nah, kira-kira ada nggak yoga untuk ibu hamil dengan yoga biasa? Apanya Kak maksudnya? Gerakannya? Perbedaan? Yes, perbedaan. Yoga untuk ibu hamil dan dengan yoga biasa. Oke. Perbedaannya banyak karena kan disesuaikan dengan postur tubuh, disesuaikan usia kehamilan pasien tersebut. Misalkan trimester 1 gerakannya ini, trimester 2 gerakannya ini, trimester 3 beda lagi gitu. Tapi kalau untuk yang yoga normal atau yoga umum ya jelas beda sih Kak. Apa ada gerakan-gerakan khususnya ya?
Oke, nah setelah ini aku akan bahas nih soal pijat bayi. Jadi tadi udah ngebahas soal yoga untuk ibu hamil, sekarang nanti selanjutnya akan ngebahas soal pijat bayi, tapi kita break dulu. Jadi Smart Viewers jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Health on Top.